Shalom semua, selamat malam. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Hanya 2 ayat saja, di sini kita akan belajar bersama-sama. Saya kalau membawakan firman Tuhan itu ayat yang benar-benar saya mengalami dan bisa menguatkan saya. Jadi ini hanya 2 ayat saja. Mari kita buka bersama-sama di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Di sini juga jadi tema untuk renungan kita malam hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganmu. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama tahu dan kita juga sudah mengerti ya bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Tuhan sudah menciptakan kita jauh sebelum kita ditenun dalam rahim ibu kita. Jadi Tuhan tahu untuk apa kita dilahirkan. Dan Tuhan juga yang sudah merancangkan hal yang baik dan hal yang paling baik untuk hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita, terkadang bahkan sering kali terjadi kita kurang bisa menerima apa yang sudah Tuhan rancangkan buat kita. Pada malam hari ini, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi pada kehidupan kita. Sejak kita masih kecil ataupun kondisi kita saat ini, kita pasti mengalami saat-saat bagaimana kita mengalami saat-saat yang bisa dibilang saat-saat buruk ya. Mungkin kita merasa Tuhan kok enggak memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir seperti itu. Tetapi suatu saat kita juga bisa berpikir bahwa suatu saat nanti kita pasti akan mengerti apa maksudnya Tuhan di balik semua yang terjadi. Kita sebagai manusia sudah wajib dan punya hak istimewa untuk berdoa, meminta apa saja kepada Tuhan. Kita juga berhak untuk melakukan suatu upaya positif, merencanakan hal yang baik menurut kita untuk dijalankan. Namun, yang perlu diingat, semua hasilnya adalah bergantung pada Tuhan. Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Kita sangat-sangat boleh kalau kita mau memohon, punya keinginan, punya harapan yang selalu kita doakan. Tetapi ingat, Tuhan belum tentu mengabulkan semuanya. Tuhan punya hak apapun dalam hidup kita. Kalau kita berdoa kadang-kadang tanpa sengaja kita ingin semuanya bisa langsung instan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan punya cara. Bukannya Tuhan tidak mengabulkan semuanya. Tuhan berhak melakukan apapun dalam hidup kita. Kalau orang sekarang bilang yang banyak jadi di TikTok itu ya, sekarang yang lagi tren itu kan ada kata-kata, ada tagline, jangan mengatur Tuhan, ya kan, sering dengar gitu. Apapun yang Tuhan lakukan itu, Tuhan punya rencana. Umumnya kita sendiri tidak bersabar menanti ya. Dalam doa permohonan kita yang kita lakukan berulang-ulang, bukannya kita nggak boleh berulang-ulang mengucapkan doa ya, tetapi kadang-kadang di hati kecil itu kita nggak sabar ya, kita nggak kuat, kita pengennya Tuhan segera mengabulkan permohonan kita. Supaya apa? Supaya kita punya ketenangan. Kita pengen semuanya terjadi, tetapi ternyata seperti firman Tuhan tadi, rancangan Allah bukanlah rancangan kita, jalan Allah bukanlah jalan kita. Kalau kita sadari segala sesuatu terjadi itu ada maksudnya. Dalam banyak perkara kita mungkin merasa Allah itu bertindak perlahan-lahan.
ini bukan suatu kesengajaan, bukan maksud Allah untuk mempermainkan kita. Melainkan apa? Allah punya jadwal untuk kita pribadi masing-masing. Kapan saatnya kita naik, kapan saatnya kita turun. Dengan ujian atau bisa dibilang rencana Allah yang mungkin belum digenapi dalam kehidupan kita. Allah ingin kita lebih kuat lagi dalam berdoa. Allah ingin kita menanti dengan iman. Dalam kehidupan saya, kalau saya boleh sedikit bercerita, sebelum menikah, jauh sebelum menikah, saya masih kuliah waktu itu, karena sesuatu hal ada gangguan kesehatan, Tuhan izinkan untuk indung telur saya diangkat. Enggak cuma satu, ini saya juga sudah sering saksikan, tetapi itu jadi kekuatan buat saya. Diangkat enggak cuma satu, diangkat 1,5. Jadi indung telur saya tinggal separuh. Menurut dokter yang merawat saya, orang dengan 2 indung telur saja belum tentu bisa subur, nanti bisa punya keturunan. Apalagi dengan indung telur yang hanya tinggal separuh. Dokter sudah mewanti-wanti nanti kalau saatnya sudah berumah tangga, sudah menikah, kalau misalnya nanti harus menunggu beberapa saat, ya sabar saja. Karena orang yang normal pun belum tentu bisa langsung dapat keturunan. Saya waktu itu tidak terlalu memikirkan, karena namanya anak kuliah ya, masih senangnya senang-senang. Apalagi saya orangnya suka belajar. Puji Tuhan, setelah saya lulus kuliah, saya dapat kesempatan kerja di salah satu NGO ya, NGO di bidang lingkungan. Saya membantu dosen saya di situ. Di situ saya sesuai dengan impian saya. Saya ingin kerja di bidang lingkungan, terus di sana saya punya kesempatan belajar dengan orang asing. Di situ pula saya terbersit satu cita-cita, habis ini aku tak melanjutin sekolah lagi. Saya punya rencana seperti itu. Saya sudah banyak belajar, cari informasi sana sini, dan akhirnya memang Tuhan punya rencana lain. Saya menikah di umur 25. Setelah itu tadinya saya mikir, saya bisa lanjutin sekolah lagi nih, karena kan sesuai prediksi perkiraan dokter saya akan lama mungkin punya keturunan. Tetapi puji Tuhan, 1 bulan setelah saya menikah, Tuhan izinkan saya hamil. Seneng dong ya orang hamil ya. Tapi lagi-lagi saya periksa ke dokter yang memeriksa saya mengatakan karena ini kehamilannya dari indung telur yang tidak sempurna, jadi jangan bahagia dulu. Kita lihat dulu perkembangannya sampai 3-4 bulan ke depan. Jadi saya waktu itu nggak ngerti perasaan saya gimana. Saya harus seneng atau saya harus gimana. Namanya orang baru menikah hamil kan mestinya pengen berbagi sukacita seperti itu. Tapi ternyata dokter mengatakan seperti itu. Dalam 3-4 bulan awal kehamilan saya agak bimbang terus terang. Saya bimbang ini bisa terus atau enggak. Di sisi lain saya punya cita-cita, pengen sekolah lagi dan sebagainya. Di situ saya hanya bisa berserah. Rencana Tuhan itu bukan rencana kita ternyata. Yang Tuhan rencanakan saya yang menurut perkiraan manusia, yang merancangkan saya bakal lama bisa hamil, ternyata saya langsung hamil. Tetapi di sisi lain saya harus menunggu. Jadi suatu yang tidak pasti. Pikiran saya terpecah, saya mau sekolah lagi atau mau konsentrasi ke kehamilan saya. Saya cuman berdoa waktu itu dalam hati saya, Tuhan kalau memang kau izinkan janin ini bisa berkembang sempurna, berkembang baik, saya hanya minta, saya ingin nantinya saya ingin persembahkan kepadamu. Saya cuman dalam hati gitu aja. Waktu itu saya belum banyak belajar tentang Tuhan, tapi kok saya punya kerentak hati bahwa ini akan saya jaga begitu. Puji Tuhan, setelah 4 bulan dinyatakan bisa terus dilanjutkan kehamilannya. Puji Tuhan sehat dengan segala resiko-resikonya, karena juga ternyata posisi rahim saya pendek, jadi nggak bisa terlalu capek. Waktu kehamilan pertama itu saya sampai 2-3 kali masuk rumah sakit karena bleeding. Ya puji Tuhan, sampai sekarang saya bisa punya 2 orang anak. Harusnya 3 sih, teman yang 1 Tuhan izinkan untuk nggak ada karena black ovum. Ya itulah kuasa Tuhan. Saya terus melupakan yang tadinya saya pengen mengejar cita-cita saya yang lain, tetapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Apa yang diprediksikan oleh dokter waktu itu ternyata berubah semuanya. Tidak sesuai prediksinya, tetapi Tuhan punya rencana lain.
karena Tuhan sudah izinkan saya untuk punya keturunan, saat itu saya jadi beralih. Apa yang saya rencanakan, saya yang tadinya terlalu idealis, pengen sekolah lagi, pengen itu, konsentrasi saya berubah. Konsentrasi saya kepada anak saya, kepada keluarga saya. Di situ saya merasa bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa. Yang prediksi orang katanya saya susah punya anak, susah ini itu, tapi ternyata puji Tuhan, Tuhan kasih untuk saya. Seperti halnya firman tadi bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Ternyata benar saudara bahwa dalam banyak perkara Allah bertindak itu perlahan-lahan, bukan kesengajaan. Allah ingin kita kuat, Allah ingin kita terus kuat berdoa dan menanti dengan penuh iman. Apapun hasilnya, pasti Allah punya rencana. Gak mungkin rencana Tuhan itu rencana yang asal-asalan, rencana hanya kebetulan. Seperti contohnya juga yang baru-baru ini disampaikan ya di khotbah minggu tentang Abraham. Abraham juga menanti selama 25 tahun kurang lebih untuk mendapatkan Ishak, anak yang dijanjikan. Melalui pergumulan, Abraham bisa ada Ishak, dan kemudian Tuhan menepati janjinya kepada Abraham bahwa anak cucunya, keturunannya bisa untuk memenuhi bumi. Kemudian juga ada kisah yang lain, Yusuf yang menanti selama 13 tahun keluar dari penjara untuk dia bisa menjadi mangku bumi di Mesir. Kemudian Yusuf di sana ingin bertemu dengan ayahnya Yakub. Ada waktu juga untuk dia bisa bertemu kembali dengan Yakub. Seperti halnya kisah Musa, Musa menunggu 40 tahun sebelum dia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian 40 tahun kemudian dia baru diperintahkan Tuhan untuk naik ke Gunung Pisga untuk melihat negeri Kanaan yang akan mereka masuki. Jadi di sini saudara, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan itu punya rencana. Tuhan seringkali memakai waktu yang panjang untuk menggodok kita sebelum dia mengendapi segala kehendaknya. Menanti walaupun lama itu diperlukan. Walaupun kiranya menyusahkan, tetapi harus ada. Karena apa? Allah itu mengatur waktu dan tempat agar kita menanti dengan sabar. Jadi apapun yang Tuhan kerjakan, Tuhan itu ingin kita maksudnya menapaki kehidupan ini tuh step demi step. Walaupun tidak jarang juga terjadi Tuhan berikan itu sesuatu dengan instan, mukjizatnya. Itu juga bisa terjadi. Tetapi dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan untuk kita merenungkan bersama bahwa Allah itu mengatur waktu dan tempat supaya kita menanti dengan sabar. Tetapi sayangnya kita malah sering menolaknya. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi, kisah saya. Saya berpikir waktu itu ya, karena dokter mengatakan mungkin ini akan lama punya anaknya. Saya waktu itu saya berpikir, waduh kalau lama berarti saya bisa dong punya fokus yang lain, sekolah yang lain. Tetapi ternyata di balik semua itu Allah berikan yang lain. Tuhan berikan anugerah yang lain buat saya. Saya juga kalau boleh berpikir lagi, kalaupun misalnya saya waktu itu lama tidak memiliki keturunan, mungkin juga saya tidak bisa seperti sekarang ini. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain buat saya. Jadi jadwalnya Allah itu bukan jadwalnya kita. Ada waktunya Allah mau kita maju. Ada waktunya juga Allah mau kita harus menunggu waktunya. Seperti yang baru-baru ini di renungannya Pak Henok ya di TikTok dan di YouTube tentang berserah ya. Kalau kita mau taat dan berserah pada rencananya, kita mau mengikuti jadwal Allah dengan penuh rasa syukur, kita bisa menerima semua rancangan Allah dan jalan Allah.
kita mau mensyukuri semuanya itu, kita akan jalan dengan lebih enteng daripada kita terus-menerus selalu dikejar-kejar dengan target kita. Target boleh, kita kalau orang nggak punya target ya memang sepertinya nggak ada tantangan ya, tetapi bagaimanapun target yang kita tetapkan, kalaupun harus ada hambatan di tengah jalan, secara manusia mungkin kita kecewa, tetapi itulah yang harus kita lalui, jalan dari Tuhan. Tuhan pasti punya rencana. Seperti naik anak tangga, seorang anak kecil yang latihan jalan, kalau dia mau naik anak tangga, baru naik 1 tingkat saja, itu sudah suatu kemajuan yang luar biasa. Seperti halnya kita. Kalau kita bergumul menginginkan sesuatu, baru ada 1 titik untuk kita menuju ke sana. Kalau kita rasakan, rasanya kok masih jauh saya harus ke sana. Tetapi apapun itu perlu kita syukuri bersama-sama. Karena itulah proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Karena dalam firman Tuhan juga bahwa karena seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Marilah kita bersama-sama untuk membuka hati kita, untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita lepas tangan, kita biarkan, kita berserah kepada Allah untuk mengatur segalanya. Tapi perlu diingat, berserah bukan artinya kita menyerah. Berserah artinya kita angkat tangan untuk menyerahkan semuanya kepada Allah kita. Dia pasti akan menentukan waktu yang terbaik untuk kita. Meskipun kita dapat tidak mengerti sesuatu tentang Allah, kita punya keterbatasan yang menghalangi kita untuk mempercayainya. Tetapi ingat, Dia telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Seperti Rasul Paulus menulis pada Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita sebagai manusia berdosa, kalau kita tidak mempercayai Allah, alangkah konyolnya. Karena apa? Tuhan Yesus yang anaknya sendiri rela turun ke bumi untuk menebus dosa kita. Itu nyata terjadi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan tetap terus bertanya, Tuhan kapan ini terjadi? Hanya terus bertanya, Tuhan kapan selesainya? Secara manusia mungkin kita capek. Kita bosan dengan hidup kita yang seperti ini. Kita inginnya cepat lari, cepat. Itu wajar kalau menurut saya ya. Tapi kita kembali lagi. Dengan kita mempercayai kasih-Nya, kita dapat berjalan bersamanya. Bahkan di saat jalan hidup kita yang kita nggak mengerti, Tuhan tetap jalan bersama kita. Karena apa? Dia terus bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan untuk kita bersama. Sekian renungan saya pada malam hari ini untuk kita renungkan bersama, untuk kita belajar bersama-sama. Kita rasakan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ada pergumulan, kita rasakan lagi apa yang sudah Tuhan berikan untuk apa yang kita inginkan. Kadangkala sesuatu yang kita inginkan menurut Tuhan bukan yang kita butuhkan. Kadangkala kita ingin semuanya cepat selesai, tetapi Tuhan ingin membentuk kita untuk kita bisa lebih kuat dan untuk kita bisa lebih yakin lagi menjalani hidup ini.